Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 21 Oktober 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Bijaksana, perkenankanlah kami memahami tanda-tanda zaman. Berilah kami hati yang murni agar dapat melihat dan menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan mewartakannya kepada siapa saja, supaya orang berpengharapan lagi dan dunia menemukan kedamaian yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan ayat 59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada, kita sebagai orang Katolik hendaknya ikut ambil bagian berdoa, terutama untuk orang miskin, menderita dan papa. Terlebih lagi akhir-akhir ini musim hujan, banyak orang yang menjadi korban banjir, korban bencana alam. Kita satu sama lain saling membantu dan menguatkan. Apa yang kita punya kita bagikan, apa yang kita punya secara bersama dengan semangat solidaritas kita saling membantu. Tanda-tanda zaman hendaklah kita mampu untuk melihat, dan terutama demi martabat setiap orang. Kita sejahtera, sebaiknya juga kita mengusahakan orang lain juga sejahtera. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus mengajak kita untuk hidup sesuai dengan panggilan yang kita terima dari Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar banyak, memahami tanda-tanda zaman. Dunia semakin menyatu di bawah bimbingan teknik, dan setiap orang semakin memperhatikan dirinya.
terkungkung dengan dirinya, tidak peduli dengan orang lain. Saudara-saudari, sabar penuh cinta kasih yang akan membantu kita mempertahankan kesatuan hidup di dalam roh. Saudara-saudari, taat setiakah kita kepada pewartaan Kristus, damai bagi semua, damai di bumi, damai pula di hati kita. Sudahkah kita semua mampu untuk bersatu dalam semangat solidaritas? Kita dapat menjawab persoalan itu kalau kita mengenal zaman kita sekarang ini, mengenal identitas kita, bahwa panggilan hidup kita adalah peduli. Kalau dapat memahami tanda-tanda zaman, tentu dapat pula kita mengambil kesimpulan yang benar. Sebab Tuhan bersabda dengan tanda-tanda zaman. Bencana menggerakkan kita hidup di dalam solidaritas saling bantu. Kejahatan menggerakkan kita hidup saling membantu membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh iblis dan kejahatan. Hawa nafsu menggerakkan kita untuk selalu mampu ugahari membatasi diri dengan kehidupan, dengan apa yang kita punya. Selalu mengucap syukur dan mohon pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudari, hidup kita sendiri tidak mampu untuk kita jalani. Hidup bersama, maka kita mampu untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita pula. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala harapan, kami bersyukur berkat tebusan yang sudah dilunasi Yesus, yang menumpahkan darahnya demi menebus jiwa-jiwa kami dari segala pengaruh egoisme, hawa nafsu, dan kejahatan-kejahatan yang melukai martabat banyak orang. Semoga Dia merupakan perwujudan kedamaian dan kami pun mampu untuk mewujudkan damai bagi semua, dan sabda pengharapan yaitu Kristus bagi seluruh dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.